saya Sarah Agustina dari MB3904. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode periodik dan perpetual di akuntansi. Perpetual versus periodik. Faktor perbedaan. Yang pertama dasar pencatatan. Metode perpetual, setiap transaksi BD dicatat di akun PBD. Di metode periodik, pencatatan akun PBD hanya di akhir periode. Yang kedua, transaksi pembelian. Di metode perpetual, akun PBD didebit, sedangkan di metode periodik, akun pembelian didebit. Yang ketiga, transaksi pembayaran biaya angkut pembelian. Di metode perpetual, akun PBD didebit, sedangkan di metode periodik, akun biaya angkut pembelian didebit. Yang keempat, transaksi retur dan pengurangan pembelian. Di metode perpetual, akun PBD dikredit, sedangkan di metode periodik, akun retur dan pengurangan pembelian dikredit. Yang kelima, transaksi penerimaan potongan pembelian. Di metode perpetual, akun PBD dikredit, sedangkan di metode periodik, akun potongan pembelian dikredit. Yang keenam, transaksi penjualan. Di metode perpetual, akun PBD dikredit dan pencatatan HPP. Di metode periodik, tidak ada pencatatan ke akun PBD dan HPP. Yang ketujuh, jurnal penyesuaian. Di metode perpetual tidak ada jurnal penyesuaian, sedangkan di metode periodik terdapat jurnal penyesuaian akun PBD dan HPP atau ILR. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan pencatatan transaksi dengan menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Sistem pencatatan transaksi dengan menggunakan metode periodik maupun metode perpetual. Yang pertama, pembelian barang dagangan tunai atau kredit. Dengan menggunakan metode periodik, pembeliannya didebit, kas atau utang dagang dikredit. Sedangkan metode perpetual, persediaan barang dagangan didebit, kas atau utang dagang dikredit. Jadi, baik menggunakan metode perpetual maupun periodik, yang dikreditnya itu kas atau utang dagang. Yang kedua, retur pembelian. Dengan menggunakan metode periodik, kas atau utang dagang didebit, retur pembelian dikredit. Sedangkan dengan menggunakan metode perpetual, kas atau utang dagangnya didebit, persediaan barang dagangan dikredit. Jadi kalau retur pembelian baik menggunakan metode periodik maupun metode perpetual, yang didebitnya itu kas atau utang dagang. Yang ketiga, potongan pembelian. Dengan menggunakan metode periodik, kasnya didebit, potongan pembeliannya dikredit. Kalau menggunakan metode perpetual, kasnya didebit, persediaan barang dagangan dikredit. Jadi potongan pembelian baik menggunakan metode periodik maupun metode perpetual, yang didebitnya itu adalah kas. Terus yang keempat, beban angkut pembelian. Dengan menggunakan metode periodik, beban angkut pembelian didebit, kas dikredit. Sedangkan dengan menggunakan metode perpetual, persediaan barang dagangan didebit, kasnya dikredit. Jadi kalau beban angkut pembelian baik metode periodik maupun metode perpetual, yang dikreditnya itu adalah kas. Penjualan tunai atau kredit. Dengan menggunakan metode periodik, kas atau utangnya didebit, penjualan dikredit. Kalau dengan menggunakan perpetual, kas atau piutang dan harga pokok penjualan didebit, sedangkan penjualan dan persediaan barang dagangan dikredit. Yang selanjutnya, retur penjualan. Dengan menggunakan metode periodik, retur penjualannya didebit, kas atau piutang dagang dikredit. Sedangkan dengan menggunakan metode perpetual, retur penjualan dan persediaan barang dagangan didebit, kas atau piutang dagang dan harga pokok penjualan dikredit. Yang selanjutnya, potongan penjualan. Dengan menggunakan metode periodik, potongan penjualan didebit, kas dikredit. Metode perpetual juga potongan penjualan didebit, kas dikredit. Jadi potongan penjualan baik menggunakan metode periodik ataupun metode perpetual, transaksinya sama, yaitu potongan penjualan dengan kas. Terus yang terakhir, beban angkut penjualan. Metode periodik, beban angkut penjualan didebit, kasnya dikredit. Metode perpetual, beban angkut penjualan didebit, kas dikredit. Jadi
beban angkut penjualan baik menggunakan metode periodik maupun metode perpetual sama transaksinya, yaitu beban angkut penjualan dengan kas.